adalah menolak terhadap yang usia di bawah 40. Tetapi memberikan kesempatan kepada yang sudah berpengalaman sebagai kepala daerah. Ya. Nah, pengertian ini kan masih luas ya. Saya tidak ingin Jangan lebih lupa jauh. Tentu adinda saya Habibur subscribe, Rahman lebih paham like, lah dan lonceng. soal hukum kan. Ya, ini implementasinya seperti apa? Apakah kepala daerah yang sudah selesai menjabat, sudah pernah menjabat, atau sedang menjabat, atau baru mulai menjabat, atau yang nah ini kita masih belum tahu, karena apapun juga ini kan harus ada perubahan juga. Kalau ada seperti ini, katakan ini kan harus dibahas lagi. Tentu kan undang-undangnya ya harus dirubah. Nah, seperti apa? Dalam hal yang tinggal hanya beberapa waktu ini kan begitu. Ya. Artinya juga sesuatu hal yang perlu dibicarakan. Tapi kalau Gibran betul digandeng Pak Prabowo dan meninggalkan PDIP, apakah kemudian ini juga satu nafas dengan Bu Mega yang sempat memention hari ini jangan lirik-lirik partai lain? Loh, sekarang kan hidup adalah pilihan, Mbak. Itu kan sekarang begini ya. Sudah berulang kali saya sampaikan, sudah ditanya oleh Ibu Ketua Umum kepada Mas Gibran di dalam Rakernas, begitu juga di dalam beberapa pertemuan bahwa beliau menyampaikan tegak lurus kepada Ibu Ketua Umum, kepada Ibu Mega. Itu disaksikan oleh semua dan bisa langsung ditanyakan kepada Mas Gibran. Nah, sekarang kan ini masih berupa asumsi-asumsi. Nah, kalau asumsi yang kita bicarakan ya memang bagaimana, kan itu tadi sudah disampaikan Adinda Habibur Rahman juga bahwa ya belum, apakah yang bersangkutan mau, kan begitu. Apakah sudah ada ditanyakan kepada Mas Gibran, apa Mas Gibran mau? Nah, ini kan juga perlu lebih jauh. Sebenarnya yang lebih tepat ini diundang sebenarnya adalah Mas Gibran. Apakah Mas Gibran mau atau tidak? Tapi kan Mas Gibran anggota PDIP, masih kader PDIP, jadi cocok dong kalau Bang Eriko yang ngomong. Udah tidak bisa begitu, kan bagi masing-masing kan ada. Ya sekarang begini, apakah sebagai anggota PDI Perjuangan dia tidak mempunyai keinginan pribadi, kan boleh-boleh saja. Tetapi sudah ditanyakan oleh Ibu Mega di depan semua, Ibu Ketua Umum, itu disampaikan langsung tegak lurus. Nah, jadi menurut saya Mbak, seharusnya ini kalau boleh kita sebenarnya enak ini kalau berdiskusi, ada Adinda Habibur Rahman, ada saya, ada Kang Gunggun, ada Mas Gibran juga. Kenapa Mas Gibran nggak diundang? Supaya nanti di situ bisa disaksikan. Mungkin dijawabnya langsung. Nah, itu kan lebih baik bagi kita semua, kan begitu. Bagaimana kita bisa mensikapi sesuatu yang belum terjadi, Mbak? Yang tidak mudah, jujur saja. Tetapi kan ya kalau ini mau berandai-andai ya janganlah berandai-andai. Kita udah nggak berandai-andai, ini kan udah diputuskan MK. Saya ke Pak Gun-Gun deh, Bang. Saya ke Pak Gun-Gun ya. Pak Gun-Gun, jadi MK mengabulkan gugatan ini semata-mata demi Gibran kah? Jadi begini, putusan MK ini memang punya konsekuensi politis ya. Meskipun itu di ranah hukum, tetapi dimensi politiknya akan sangat signifikan, terutama dengan memungkinkannya Gibran itu menjadi salah satu calon di Pilpres 2024. Kenapa? Karena itu dimungkinkan dengan diksi ya pernah ya atau sedang. Jadi itu eksplisit tuh sebenarnya Bang Eriko. Dia pernah atau sedang menjadi kepala daerah yang elected official ya, yang dipilih. Nah, artinya memang sudah sangat clear dan tadi sudah disampaikan oleh Bang Habibur Rahman bahwa ya ini mengikat ya, final dan mengikat. Oleh karena final dan mengikat dan eksplisit pula disampaikan mulai 2024. Artinya ini semacam ada konsekuensi pada peta kongsi, peta line up capres-cawapres di pemilu 2024. Dengan memungkinkannya Gibran menjadi satu di antara kompetitor utama. Kenapa? Karena kalau kemarin kan orang masih menunggu putusan MA seperti apa. Kemudian setelah putusan ini yang kemudian menarik juga adalah apakah Gibran tadi mau atau tidak. Kemudian yang ketiga, bagaimana kekuatan real politik melihat respon publik ya yang sekarang ini mengeras. Nah, itu yang menurut saya menarik untuk kemudian dicermati ya begitu. Tapi gini, 19 Oktober besok itu kan sudah masuk masa pendaftaran ya, Pak Gun-Gun. Artinya gini, dalam waktu singkat ini apakah kemudian masih bisa melakukan tinjauan ulang terhadap putusan MK? Menurut saya enggak lagi. Jadi ini proses yang menurut saya sekarang ini
ada konsekuensi, tadi saya sebut konsekuensi politis dari putusan MK itu, bahwa secara kemungkinan untuk kemudian mencawapreskan diri, Gibran sekarang udah diperkenankan, begitu ya. Oke. Nah, ini menurut saya tentu sekarang yang menjadi bola panas itu ada di partai-partai ya. Apakah kemudian akhirnya mewujudkan Gibran ya menjadi salah satu dari pasangan capres-cawapres yang akan maju di tempat, dan saya meyakini bahwa ketika putusan MK ini sudah keluar, maka jangan lupa akan ada semacam persuasi yang begitu kuat begitu ya pada Gibran maupun pada Pak Jokowi itu merealisasikan begitu. Saya ke Bang Habib lagi. Jadi kapan Bang ini bacawa presnya Pak Prabowo akan diumumkan? Ya, dalam waktu dekat ya, saya pikir sebelum tanggal 25 Oktober pasti akan diumumkan dan didaftarkan ke KPU. Oke, jadi malam ini murni membahas soal siapa bacawa pres pasca putusan MK, betul ya Bang? Malam ini ada pertemuan internal, mungkin yang dibahas hal-hal yang lebih luas. Oke, saya ke Bang Eriko. Bang Eriko, kalaupun memang betul akhirnya Gibran yang menjadi bacawa pres Pak Prabowo, PDIP ikhlaskah kehilangan salah satu kader terbaiknya? Saya harus jujur menyampaikan ya, di dalam beberapa diskusi kita beberapa kali juga dengan Kompas TV maupun media TV lain kan, ini baru dengan Adinda Habibur-Rahman, kemarin dengan Golkar, dengan Mas Bobi juga, dengan dari PAN juga Bung Saleh. Memang kita jujur sebagai ini kan lucu juga ya kalau kita mensikapin hal ini kan. Artinya ada partai-partai yang sudah mengajukan calon-calonnya. Tetapi kok seperti tidak ada pembicaraan lebih jauh. Kalau seperti kami kan jelas bahwa P3 mengajukan namanya Mas Sandi, dan tentu kita menghargai dan nanti akan diproses bersama para ketua umum. Begitu juga kalau ada pengajuan dari Perindo dan juga dari Hanura. Nah sekarang yang calon-calon lain itu seperti apa juga? Ini juga kan perlu menjadi satu gambaran bagi masing-masing. Tentu itu adalah kedaulatan dari masing-masing koalisi bekerjasama. Nah, dari kami sendiri, itu yang tadi saya sampaikan, bagaimanalah kita mau berandai-andai. Saya mau andaikan seperti yang Mbak sampaikan juga, terus kalau Mas Gibran menolak, mau apa Mbak? Benar kan? Yang tidak layak lah Mbak. Ya, betul. Kita sesuatu yang belum tahu. Betul nggak Adinda Habibur? Gimana Bang Habib? Artinya ini kan sesuatu saling kita menghargai lah, seperti itu. Jadi saya dengan Bang Eriko ini satu frekuensi sekali ya. Ngapain kita berkelahi ya? Kita harus berdebat, ada debat kusir tentang sesuatu yang belum fix, belum jelas. Baik. Gitu. Nanti kalau udah fix baru kemudian agak tensinya memanas ya Bang? Sama. Begini, Adinda Habibur-Rahman. Belum pernah ini, biasanya Kompas TV soft ini kok masih ngompor-ngomporin kita untuk ini. Loh, saya nanya loh Bang. Begini Pak, tadi saya di WA Adinda Habibur-Rahman sebagai media, baik. bahwa sore ini akan ada deklarasi dari dari koalisi dari Gerindra dan teman-teman. Saya bilang, mana tahu. Akan ditanyakan dengan ini. Lucu juga. Saya tanya ya, saya bilang seperti itu apa yang terjadi nanti dengan saudara kita. Baik, singkat. Saya ke Pak Gun-Gun dulu. Pak Gun-Gun, artinya apakah kemudian pasca putusan MK ini akan membuat partai politik kemudian akan melakukan manuver lagi, pindah-pindah koalisi? Singkat saja. Manuver udah pasti ya. Yang jelas kalau bicara soal peta kongsi, mungkin tidak akan terlalu banyak berubah. Ini menyangkut proses yang sudah cukup panjang. Cuma tinggal nama aja. Hot list yang kemudian dimunculkan, ini kan sekarang udah injury time, jadi udah pasti mengerucut nama yang akan dideklarasikan. Sekarang salah satu triggernya adalah pembicaraan soal nama Gibran. Terima kasih Pak Gun-Gun, terima kasih Bang Habib. Terima kasih. Terima kasih juga Bang Eriko.